DZ Taru Suzuki adalah tokoh yang meluaskan ajaran Zen Mahayana, secara khusus Zen Iron Rinzai. Zen adalah sebutan untuk logat Jepang yang berasal dari kata Cina, Chan, dan merupakan terjemahan lebih lanjut dari bahasa Sanskerta Dhyana. Dalam bahasa Jepang sendiri, Zen disebut sebagai Zena. Zen bagi mereka dianggap tidak semata-mata sebagai suatu agama atau kepercayaan untuk memperoleh pengalaman rohani melalui meditasi, melainkan keseimbangan fungsi tubuh dan jiwa dalam kerja maupun meditasi dipandang sebagai harmonis. Zen dapat dipandang sebagai kekosongan sekaligus berisi. Dalam Zen dikenal istilah Satori. Satori dipahami sebagai ajaran tentang pencerahan atau penerangan. Dengan demikian mereka yang mengikuti aliran Zen memandang dunia dan sekelilingnya dengan lebih lapang apa adanya, dan mereka merasa dirinya dilahirkan kembali dengan pribadi baru. Pada aliran Rinzai berusaha mencapai penerangan dengan cara koan dan mondo. Koan dan mondo merupakan hasil sistematisasi dalam usaha mencapai penerangan secara aktif. Zen bukan suatu sistem yang berdasarkan atas logika dan analisis, melainkan memahami Zen dengan satu cara meditasi. Kunci latihan ini terletak pada penyadaran yang meletakkan konsentrasi pada luar tubuh. Satu hal yang harus dihindari adalah berpikir. Penalaran logis sangat dihindari karena satu alasan khusus, yaitu penalaran logis memasukkan orang ke dalam kerangka berpikir dalam kedudukan subjek dan objek. Jika cara demikian ditempuh, maka semakin menjauhkan manusia dari pemahamannya. Manusia akan tenggelam dalam dualisme kategori. Zen mengajak manusia untuk melihat objek dengan masuk ke dalam objek itu sendiri, melihat dari dalam dicapai dengan cara menjadi atau proses kesatuan subjek dan objek. Pada proses menjadi, saat subjek dan objek terlebur, kesadaran itu harus dibangkitkan untuk memperoleh pencerahan. Epistemologi manusia berkaitan dengan dualisme subjek dan objek dalam Zen Buddhisme terletak pada fungsi pratnya dan vedna. Untuk memahami adanya Satori harus disadari adanya pratnya, yaitu epistemologi manusia yang tidak membagi-bagi realitas dalam dualisme. Dalam pratnya, subjek dan objek adalah sama. Pratnya membagi diri dalam subjek dan objek, namun juga berdiri sendiri menjadi absolut dalam totalitasnya. Contoh yang dipakai oleh Suzuki adalah seorang penyair sedang melihat bunga. Bunga tidak lain adalah diri penyair. Seorang penyair hidup dalam bunga. Tidak ada lagi penyair dan bunga karena keduanya melebur. Tidak ada lagi subjek dan objek karena keduanya adalah satu. Kemudian bagaimana konsep kesetaraan dalam pandangan Kartini dalam emansipasi terhadap kaum perempuan? Dewasa ini Kartini disebut juga sebagai tokoh emansipasi perempuan karena perjuangannya untuk hak-hak perempuan dan lepas dari konsep patriarki. Kehidupan sosial masyarakat Jawa khususnya Jepara pada abad ke-19 masih kental dengan tata krama adat timur yang dikatakan Kartini benar-benar kokoh adalah aturan di masyarakat yang dianggapnya lebih banyak mengekang gerak-gerik kaum perempuan. Bagi orang Jawa, kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki, namun apa daya, sebagai seorang Jawa ia harus patuh terhadap orang tua. Ada beberapa konsepsi patriarkalistik yang berkembang dalam masyarakat Jawa bahwa perempuan Jawa sebagai istri adalah konco wingking. Istilah konco wingking tersebut berarti bahwa perempuan berada di belakang laki-laki, seolah kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Adapun tiga konsep dari perempuan yaitu mengenai manak, maca, dan masa. Nah, kepatuhan kepada orang tua adalah nilai yang harus ditaati oleh perempuan Jawa, dan menikah dengan pria atas pilihan orang tua yang merupakan adat dan keharusan yang harus dijalani oleh perempuan Jawa pada waktu itu. Kesadaran akan nasib bangsanya dapat disimak antara lain melalui perlawanan terhadap poligami dan juga pendidikan yang diperjuangkan oleh Kartini. Dalam surat ia menulis, sekali-kali aku tidak dapat menaruh cinta jika akan bercinta. Menurut pendapatku haruslah ada rasa hormat dahulu. Aku tidak dapat menghormati anak muda Jawa. Bagaimana aku dapat menghormati orang-orang sudah kawin dan sudah menjadi bapak, tetapi karena sudah puas beristrikan ibu dan anak-anaknya, membawa perempuan lain ke dalam rumahnya, perempuan yang dikawininya dengan sah menurut hukum Islam. Meskipun orang mengatakan 1000 kali bahwa beristri 4 itu bukan dosa menurut hukum agama Islam, tetapi aku mengatakan bahwa itu dosa. Segala perbuatan yang menyakitkan sesamanya, dosalah menurut pendapatku. Kemudian Kartini memperjuangkan sebuah perbaikan untuk rakyat Bumi Putra melalui pendidikan perempuan. Setelah menikah dengan Bupati Rembang, ia mendirikan sekolah perempuan di lingkungan Kabupaten Rembang. Di sana dia menuliskan dalam suratnya, karena itulah saya sangat gembira akan maksud mulia untuk menyediakan pendidikan dan pengajaran bagi gadis-gadis Bumi Putra. Sudah sejak lama saya maklum bahwa itulah yang dapat mengubah kehidupan kami perempuan Bumi Putra yang sedih ini. Pengajaran bagi gadis-gadis itu bukan kepada perempuan saja akan mendatangkan rahmat, melainkan juga kepada seluruh masyarakat Bumi Putra. Kemudian surat-surat dari Kartini ini dikumpulkan menjadi buku dan laku keras, dan dari penjualannya itu didirikanlah sebuah Kartini Fonds di Den Haag, Belanda, dan Kartini Vereins di Semarang.
Pada tanggal 15 September 1913 dibuka sekolah Kartini yang pertama di Semarang. Dan pada tahun berikutnya 1914 didirikan sekolah-sekolah Kartini di kota-kota lainnya seperti Bogor, Batavia, dan Madiun. Pada tahun-tahun berikutnya juga muncul organisasi yang diinspirasikan dari perjuangan Kartini. Nah, korelasi dari kedua tokoh ini adalah kedua tokoh ini yang kita bahas memberikan tekanan pada kesetaraan yang harus diwujudkan untuk membentuk sebuah keharmonisan. Dalam ajaran yang disampaikan Suzuki, sampaian itu bisa dilakukan dengan proses menjadi, sebagaimana dianalogikan dengan penyair dan bunga. Dalam hal ini, jika melihat yang diperjuangkan oleh Kartini, adanya laki-laki dan perempuan harusnya menjadi keluarga, bukan antara laki-laki lebih tinggi atau perempuan lebih rendah, melainkan satu, sama, dan setara.